Wal mururu baina yadail musalli idza kamalat aw kamulat syurutu sutratih. Berjalan di hadapan orang yang sedang sholat jika sempurna syarat-syarat sutrohnya. Nah ini termasuk dosa, kemaksiatan, kesalahan adalah di saat ada orang sholat kita lewat di hadapannya. Lewat di hadapan orang sholat itu dosa jika orang yang sholat tersebut sempurna syarat sutrohnya. Sutroh itu apa? Hajiz, penghalang yang ada di depan itu. Yang kata para ulama, wa minas sunanil mahjurah, termasuk sunnah-sunnah yang ditinggalkan adalah sutroh bagi musolli. Sutroh bagi musolli itu adalah penghalang di depan. Jadi kalau kita mau sholat, sunnahnya kita menegakkan penghalang. Sutroh namanya. Ada di kita, ada contohnya sutroh. Itu kita buat. Sutroh itu sebetulnya penghalang. Kalau sudah ditaruh penghalang di depan orang yang sholat, nggak boleh lewat di sini, itu nggak boleh. Nggak boleh lewat di tengah-tengah antara sutroh dengan orang yang sholatnya, itu nggak boleh. Sutroh itu apa saja Ustadz? Yang pertama tembok dan tiang. Nomor satu. Pertama tembok dan tiang. Kalau ada contohnya, ini tembok ngadep kiblat kan sebelah sana, kiblat sebelah sana, belakang kami. Ada yang sholatnya ngadep ke tembok, maka tidak boleh lewat di depannya itu. Haram itu, haram, dosa hukumnya. Atau ke tiang, ada tiang itu yang bawa bapak sandari itu tiang. Ada orang sholat persis ngadepnya ke tiang, tiang sebagai pembatas, sebagai sutroh. Nggak boleh kita lewat di depannya, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ustadz, kalau tembok nggak ada, tiang nggak ada, apakah tetap kesunahan sutroh masih berlaku? Tetap masih berlaku. Anggap saja kita ada di padang pasir misalkan, atau lagi di kebun, lagi di mana, nggak ada tembok, nggak ada. Oke. Terus pakai apa? Derajat berikutnya, tingkatan berikutnya, pakai tongkat. Tancapkan tongkat di depan. Kalau sudah ditancapkan tongkat di depan, haram itu dilewati. Kalau di belakang tongkatnya, iya silahkan. Hanya mungkin makruh karena ngeganggu. Tapi di antara orang yang sholat tadi dengan tongkatnya, enggak, haram. Haram, enggak boleh. Ada tingkatan berikutnya Ustaz, kalau tongkat nggak ada bagaimana Ustaz? Sejadah itu. Oh bukan, sebelumnya. Pokoknya sesuatu yang tingginya sekitar 40 cm, ya, thulutsai dhira, tingginya 40 cm, itu bisa. Contohnya ini kita buat. Jadi yang mau sholat di sini, mau di tengah-tengah, ini tingginya lebih dari 40 cm. Kalau kita mau sholat, taruh di depan. Kalau nggak ngadep tembok, nggak ngadep tiang, ini taruh di depan. Kalau sudah ditaruh di depan kita, maka sudah tidak boleh lagi ada yang lewat, nggak boleh. Yang lewat maksa, haram. Bahkan seandainya ketika mau lewat kita halangi pun juga tolak, nggak ada masalah. Cuman perhatikan gerakannya sampai 3 kali, ngalang ini 1, 2, 3, kayak orang mau tinju, nah, itu batal sholatnya nanti. Kalau sudah dikasih sutroh, halangi, gitu. Ada orang mau lewat, halangi. Kalau nggak dikasih sutroh, enggak. Baik, sutroh atau penghalang tadi itu berapa minimal tingginya? Tadi kami sudah sebutkan 2/3 dhira, sekitar 40 cm atau 30 sekian. Kurang dari 40 sedikit. Satu dhira itu lengan dari sini sampai sini. Normalnya 50 cm, lebih sedikit. Gitu ya. 2/3 dari ini. 2/3 dari ini tingginya. Terus jarak antara kita yang sholat dengan sutroh tadi itu, jaraknya maksimal adalah 3 dhira. Maksimal 3 dhira. 3 dhira berapa itu?
ya 150 cm, jangan lebih dari itu. Udah, itu jaraknya. Lebih dari itu nggak dianggap sutroh. Kurang dari itu masih dianggap sutroh. Kan tadi kami sampaikan maksimal 3 zira, 150 cm setengah. Normanya orang ya paling berapa sih untuk 120-an lah segitu. Jadi gitu ya. Ini khususnya para santri tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian Ustadz meletakkannya di mana Ustadz? Di depan pas atau di kiri atau di kanan atau di mana Ustadz? Yang penting yang paling pasti nggak mungkin kan di belakang. Mestinya di depan. Nah depannya tinggal kira apa? Gini. Kalau sutrohnya itu berupa tembok atau tiang deh gitu ya. Itu kita ada di kanan atau di kirinya. Jadi jangan pas lempeng lurus gitu enggak. Boleh nggak apa-apa, cuman begitu aturannya. Ini berlaku kalau untuk tembok atau tongkat. Jadi nggak ngepas begitu. Kitanya agak ke kanan, agak ke kiri. Baik. Urutannya kami ulangi lagi. Urutannya. Ini urutan juga harus diikuti. Maksudnya gimana Ustaz? Ya harus diikuti. Selama ada yang pertama, tidak boleh yang kedua dan yang ketiga, gitu ya. Urutannya. Maksudnya makruh nanti kalau milih yang kedua. Urutan pertama tadi ada tembok, ada tiang. Urutan kedua semacam tongkat. Urutan ketiga kayak benda yang tadi itu. Sutro yang dikhususkan itu. Urutan keempat nggak ada juga sejadah. Sejadah sama permadani yang kita dudukkan ini, yang kita duduk itu beda ya. Kalau ini nggak bisa dianggap sutro karena memang setiap hari, setiap saat dilewati lalu lalang oleh orang. Sutro itu kan pembatas. Fungsinya apa? Mengingatkan orang lain bahwa saya sedang sholat supaya tidak diganggu, supaya dihormati. Nggak dilewati dan seterusnya. Kalau ini permadani ini bukan sutro, bukan. Ini bukan sutro. Ini biasa, furush di saut biasa, normal ini. Kalau nggak ketemu juga sejadah, balik sejadah sampai di garis. Garisnya bisa vertikal, bisa horizontal. Jadi bisa dari tumit atau dari ujung jari kaki diluruskan ke depan, di garis begitu. Atau garisnya dari depan seperti ini. Bisa memanjang, bisa menyamping seperti ini. Itu saking pentingnya namanya sutro. Saking pentingnya. Dan ini sunnah, betul-betul sunnah. Sampai-sampai kalau sudah diberikan sutro, penghalang, pembatas saat kita sholat, masih ada yang lewat tuh haram hukumnya. Gitu. Yang lewat haram hukumnya. Kalau orang gimana? Boleh nggak orang dijadikan sutro? Ini ada beda pendapat kalau orangnya. Kan kita ada di soft kedua misalkan. Otomatis soft pertama ada orang di situ kan soft itu. Bagaimana? Ada beda pendapat. Ada yang mengatakan sudah cukup. Itu juga sebagai sutro. Ada yang mengatakan enggak, harus ada. Kalau kita masih ngikut pendapat itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Jadi gitu, ini penting ya masalah sutro ini. Ustadz, kita kadang-kadang perjalanan Ustadz, kemudian di tengah perjalanan kita sholat Ustadz, sudah masuk waktunya. Di masjid itu, tempat kita sholat di perjalanan itu, kebetulan gak ada sutrohnya. Bapak bawa tas nggak? Bawa tas, pakai tas. Tapi kurang dari 30 cm atau dari 40 cm Ustadz. Bawa jaket Pak. Pak taruh jaket, tasnya di atas jaketnya. Insya Allah nyampe 40 cm. Kayak gitu mungkin. Itu dapat sunnah. Sholatnya dapat pahala, pakai sutronya dapat pahala. Ya memang disayangkan bahwa ini termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Pak, ini sunnah yang dikukuhkan ketika sholat. Sutroh ini ya.
Ya ini sampai-sampai tadi orang yang lewat di depan orang yang sholat pakai sutro dosa. Dan orang yang sholat pakai sutro ketika ada orang lain mau lewat depannya boleh ditolak, tolak. Cuman tolong perhatikan gerakannya. Nah ini ya, ini permasalahan daripada sutro ya.